Gawat, bisa perang saudara. Prabowo Subianto. Bentuk investigasi HAM. Desak Jokowi. Copot Kapolri. Kita berharap dan kita himbau di jajaran kepolisian, TNI, kepolisian dan TNI, mohonlah saudara-saudara bahwa saudara-saudara adalah bayangkari negara milik seluruh rakyat Indonesia. Janganlah lembaga yang begitu penting, institusi yang begitu menentukan kehidupan bangsa dan negara, janganlah tadi yang disebut oleh Ketua MPR menjadi hanya membela salah satu pihak. Dorongan untuk membentuk tim investigasi independen disuarakan anak buah Prabowo Subianto. Terkait insiden penembakan di Tol Cikampek antara pihak kepolisian dan Laskar FPI. Tim investigasi perlu dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk mengusut penembakan yang mengakibatkan 6 Laskar FPI tewas. Kami meminta dibentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Cikampek. Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, ujar Habibur Rahman, anak buah Prabowo Subianto. Di lain sisi, Jokowi harus copot Kapolri. Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Kabid Telkom Polri Komjen Riko Amelza. Sehubungan terjadinya kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI di Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin 7 Desember 2020 subuh. Selain itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI jauh sangat berbeda penjelasannya. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembakkan polisi? Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Habib Rizik Syihab malah yang lebih dahulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol. Yang memperkuat adalah polisi akui menguntit rombongan mobil Rizik Syihab sebelum insiden penembakan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat, mengakui pihaknya memang menguntit mobil rombongan pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab pada Minggu dini hari. Oleh karena itu, dalam kasus Cikampek ini muncul sejumlah pertanyaan. Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Kabid Telkom tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini, serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya? Kedua, apakah penghadangan terhadap rombongan Rizik Syihab di kilometer 50 Tol Cikampek arah Karawang Timur itu sudah sesuai SOP? Mengingat polisi penghadang mengenakan mobil dan pakaian preman. Ketiga, jika Polri menyebut bahwa anggotanya ditembak lebih dahulu oleh Laskar Khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti-bukti? Misalnya, ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal. Keempat, di mana TKP tewas tertembaknya ke-6 anggota Laskar Khusus FPI itu? Karena menurut rilis FPI, ke-6 anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol. Kelima, ke-6 anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris, sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu, karena polisi lebih terlatih dan polisi juga bukan algojo tapi pelindung masyarakat. Keenam,
jalan tol adalah jalan bebas hambatan, sehingga siapapun yang melakukan penghadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum, kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana. Ketujuh, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang-orang berpakaian preman patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol. Mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tidak dikenal. Jika polisi melakukan penghadangan seperti ini, sama artinya polisi tersebut tidak promotor. Oleh karena itu, dengan tewasnya tertembaknya 6 anggota FPI itu, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Kapolri Idham Aziz, tidak promotornya. Atau tidak profesionalnya Idham Aziz dalam mengantisipasi kasus Habib Rizik ini sudah terlihat sejak kedatangan pemimpin FPI itu di Bandara Suta, yang tidak diantisipasi dengan profesional tapi terbiarkan hingga menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia (AII) angkat bicara tindakan polisi yang memutuskan untuk melakukan penembakan terhadap 6 pendukung pentolan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di kawasan Cikampek Senin dini hari tadi berpotensi menjadi unlawful killing, alias pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir. Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing, kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid. Melalui keterangan tertulis yang diterima cnnindonesia.com, Usman memaparkan penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kapolri tentang penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Kemudian, Peraturan Polisi tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 juga berisi bunyi yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan jika sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan penggunaan kekuatan secara umum harus diatur dengan prinsip-prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran, dan mengutamakan tindak pencegahan. Penggunaan kekuatan, kekerasan, dan senjata api yang melanggar hukum oleh polisi tidak boleh dibenarkan, terlebih lagi bila digunakan dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan, lanjut Usman. Usman pun meminta agar Komnas HAM andil mengusut kasus ini. Begitu pula Komisi 3 DPR RI yang menurutnya perlu aktif mengawasi dan mengontrol pemerintah dan jajaran kepolisian. Lebih lanjut, Usman meminta polisi mampu mengungkap kasus penembakan ini secara transparan kepada publik. Usman mendesak harus ada penjelasan tentang apakah petugas yang terlibat dalam insiden penembakan itu secara jelas mengidentifikasi diri sebagai aparat penegak hukum sebelum melepaskan tembakan, dan apakah penggunaan senjata itu dibenarkan. Oleh karena itu, Idham Aziz harus dicopot. Bagaimana menurut pendapat Anda?